Itu harus ngaji dulu itu. Belum benar tuh ngajinya. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kan sekarang banyak yang kayak gitu ya. Ini haram, ini haram, ini haram. Aduh repot banget gitu. Ya, kayak Tuhan aja dia itu. Itu karena belum pernah mendengar berita besar itu. Ngajinya belum tuntas itu. Ini Anaba itu. Kami telah bina di atas kamu 7 buah yang kokoh. Itulah Shiratal Mustaqim. Itulah jalannya orang yang ingin mendapatkan nikmat. Nikmat gak ada kaitannya dengan uang. Nikmat gak ada kaitannya dengan jabatan. Nikmat gak ada kaitannya dengan urusan dunia. Nikmat yang sebenarnya adalah yang diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Itulah menyatu, manunggal bersama Allah. Makanya banyak-banyak mencintai, banyak-banyak tersenyum, banyak terima kasih, banyak bernyanyi, banyak menari, ya, olahraga, menikmati alam. Kalau diajak sama saya, ayo kita pergi ke alam, maksudnya banyak mikir, pergi aja. Nah, karena itu akan membangun frekuensi di atas 500 Hz. Terus terang ya, kalau saya ngajak kalian pergi ke alam, kan kita ketawa aja. Itu menyehatkan itu. Dan ketawa itu sakral. Kalau ada yang bilang ketawa itu dosa, itu harus ngaji dulu itu. Belum benar tuh ngajinya. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kan sekarang banyak yang kayak gitu ya. Ini haram, ini haram, ini haram. Aduh repot banget gitu. Ya, kayak Tuhan aja dia itu. Itu karena belum pernah mendengar berita besar itu. Ngajinya belum tuntas itu. Makanya sekarang ngajinya berita besar. Ayo kita baca sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Tentang apa mereka saling bertanya? Ya? Anin naba'il adim. Tentang berita yang sangat besar. Apa sih berita yang besar itu? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka selama ini selalu perselisihkan. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak mereka akan tahu. Kelak mereka akan tahu. Tsumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak mereka juga akan tahu. Alam naj'al lil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dimulai. Bukankah aku telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Bumi ini tempat yang sangat luas tanpa batas. Betul? Betul? Bumi ini tempat yang sangat luas tanpa batas. Kalau kita melihatnya ke dalam dan melihatnya bukan dengan mata yang luar. Menggunakan mata yang diberikan Allah kepada kita yang disebut dengan mata kolbu. Makanya mata kolbu harus dibuka. Begitu kita menggunakan mata kolbu, kita bisa melihat bumi ini sebagai hamparan yang tanpa batas. Luas. Betul? Coba kalau kalian udah jalan-jalan dari tempat yang luas itu, apa rasanya? Lega, luas, kosong gitu. Karena kosong itu punya kapasitas untuk menampung apa saja. Coba rumah kita luas, banyak kosongnya. Enak kan? Kayak masjid ini. Masjid ini yang dibeli itu ini, tembok-temboknya aja.
Kosongnya nggak dibeli. Makanya yang berguna itu sebetulnya yang nggak dibelinya. Yang berharga yang dibelinya. Betul gak? Coba ibu-ibu beli emas, beli gelang. Yang berharga itu kan emasnya. Yang dipakai ruang kosongnya kok. Emang ada beli gelang gak ada ruang kosongnya? Baru nyadar ya. Makin besar gelangnya, kan masih besar, makin besar ruang kosongnya. Makin mahal kan? Iya, sama rumah juga, makin besar rumahnya, rumah yang besar itu rumah yang ruang kosongnya gede. Makanya kalau kita sudah bisa melihat bumi sebagai hamparan di dalam, lega, kosong. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Tuh. Awas, gunung yang dimaksud itu bukan Gunung Galunggung, Gunung Merapi, Gunung Gede, Gunung Ciremai. Gunung itu adalah puncaknya kesadaran yang ada pada diri manusia. Itulah Sidratil Muntaha. Betul gak itu pasak? Pasak tuh menguatkan. Makanya yang gunung-gunungnya itu sudah jadi pasak, sudah kuat. Ya, sudah kuat, kesadarannya sudah tinggi. Maka dia akan melihat bumi ini hamparan, luas tanpa batas. Kemanapun dia memalingkan wajah, yang dia lihat adalah dia yang maha luas. Gak sempit lagi hidupnya. Ledakan itu terjadi di ruang sempit. Betul apa tidak? Jadi yang suka meledak-ledak tadi itu siapa? Sempit. Yang suka nyalah-nyalakan orang itu siapa? Sempit ilmunya. Yang suka merasa paling benar itu siapa? Sempit sudut pandangnya. Ya, itu. Makanya bahaya ya, orang yang terbuka mulutnya masih tertutup kolbunya, itu sudah bicara di ruang publik. Bahaya itu. Menurut dia mah semua orang salah aja. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya dalam hidup ini yang namanya salah, yang namanya benar itu penilaian. Yang namanya penilaian kan tergantung orang. Betul enggak? Tergantung orang yang menilai. Kalau dia si penilai itu sempit sudut pandangnya, dia akan berikan penilaian yang salah. Makanya ketika masih terjebak oleh benar salah, baik buruk, sebetulnya kita tuh belum kemana-mana. Ini saya harus bicara kenceng nih. Wa khalaqnakum ajwaja. Ajwaja itu pasangan. Jadi manusia ini sebetulnya berpasangan. Pasangan itu bukan suami istri. Suami istri itu adalah pilihan. Rek kawin menang teu pilihan tong kumaha maneh. Riweuh-riweuh teuing. Pasangan itu artinya jasmani dan rohani. Makanya aku ciptakan manusia berpasangan, sejak diciptakan kita sudah pasangan. Jasmani dan rohani, sadar bahwa jasmani harus dikasih makan, rohani harus dikasih makan. Jasmani berasal dari bumi, kasih makanan unsur-unsur dari bumi. Rohani berasal dari Allah, wujudnya adalah cahaya di atas cahaya. Makanya makanannya juga pasti cahaya dong. Ini kadang-kadang sombong. Baru ngaji ditanya, dari mana ibu? Habis santapan rohani. Padahal makannya kupat, gehu, cireng,
Panglobahan deh saya mah mungkus deh. Oh kaera meretara hayang nate berewe. Kagok lah. Bilangnya santapan rohani. Aduh. Meniasa pisan. Santapan rohani itu tidak terjadi di ruang begini, Bapak Ibu. Santapan rohani itu sendiri. Hening, bening, dingin. Santapan rohani terjadi saat rohani kita sedang memandang Dia Sang Maha Rohani dengan mata rohaninya. Itulah santapan rohani. Awas ya, jangan ikut-ikutan. Kalian suka ikut-ikutan. Baru ngaji aja lo bilang, habis santapan rohani. Padahal itu mungkus. Wa khalaqnakum azwaja. Aku ciptakan kamu berpasangan. Jadi kita harus selalu sadar bahwa diri kita itu jasmani dan rohani. Urus dua-duanya. Saya kasih tahu ya. Orang yang di dalam kehidupan ini hanya ngurus jasmani. Sebetulnya dia itu tidak layak untuk disebut manusia hidup. Karena tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan tidak terjadi di jasmani. Pertumbuhan hanya terjadi di kesadaran spiritual. Orang yang suka menolak kontradiksi dalam hidup ini tidak layak menghidupi hidup. Karena dia tidak akan tumbuh. Karena dia menolak. Dan orang-orang yang bermitra dengan kontradiksi, menjadikan kontradiksi sebagai sarana untuk menempa diri, itu namanya tumbuh. Apa dengan tubuh kita? Coba lihat. Kecil, remaja, tua, habis. Jadi saya tidak mau berbicara tentang pertumbuhan fisik. Di fisik tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan hanya terjadi di dimensi spiritual. Ayo, pertanyaannya sekarang bagi kita semua, tumbuhkah saya? Semakin matangkah saya? Semakin dewasakah saya? Semakin bijaksanakah saya? Kalau itu meningkat, itu namanya kalian tumbuh. Dan orang yang tumbuh, ya, kelihatan pertumbuhannya. Dan orang yang semacam ini itu sangat dekat untuk menuju sebagai manusia paripurna tadi. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan ya, naum, tidurmu sebagai istirahat. Sudah bisa tidur belum? Udah bisa tidur belum? Ya tidur yang ngorok itu udah dari kecil. Ngaji aja tidur. Kalau tidur yang itu tidak masuk berita besar. Awas ya. Ini sedang cerita berita besar loh, bukan cerita yang kecil. Kalau yang kalian tidur gitu sampai nggak bangun-bangun, itu bukan berita besar, nggak masuk situ. Tidur yang dimaksud di sini adalah tidurnya Ashabul Kahfi. Tidurnya pun 300 tahun ditambah 9 tahun. Tidurnya pun di dalam gua yang bisa memberikan keselamatan. Itulah tidur yang sebenarnya. Itulah tidur yang istirahat. Kalau tidur kalian yang ngorok itu apalagi sambil ngocoblak. Ada yang tidurnya ngocoblak itu.
Wah, eta mah sare. Ya. Yang kayak gitu berarti pikirannya saja ketika tidur tidak istirahat. Tubuhnya kasihan gak istirahat. Nih saya kasih tahu. Kalau kita sering tidur di gua sejati kita, tidur yang syar'i itu tidak usah lama-lama tapi kualitasnya luar biasa. Membuat seluruh sel dalam tubuh kita benar-benar istirahat. Itu begitu bangun itu seger itu. Makanya itulah. Saya udah kasih doa kan? Sebelum tidur ada doanya. Ada olah nafasnya. Jalankan. Ngerti ya? Baik, lanjut. Ini masih berita besar nih. Ya. Wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pelindung. Malam sebagai pakaian. Gini para sahabat. Malam itu identik dengan kegelapan bukan? Sebetulnya seluruh semesta ini diliputi cahaya atau kegelapan? Diliputi cahaya atau kegelapan? Yo, pinter enggak? Kalau matahari tinggal di tempat gelap atau di tempat terang? Terang? Tuh, kalian berarti belum benar belajar fisikanya ini. Kayaknya 3,5 nilainya. Lihat saya. Kalau lampu ini dimatikan, gelap kan? Kalau matahari ini membelakangi bumi dan kita berada di punggung bumi, di belakang matahari, gelap kan? Apa artinya gelap? Ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya cahaya itu datang dan pergi. Yang abadi di semesta ini adalah kegelapan. Saya tanya sekarang, apakah di tempat ini sekarang ada gelap? Ada. Cuman terhalang oleh terang. Jadi kalau gitu matahari tinggal di tempat gelap, tempat terang. Tinggal di tempat gelap sebetulnya. Cuman karena mataharinya bersinar gak kelihatan. Jadi semesta ini diliputi oleh hening, bening, dingin. Itulah pakaian kita. Nanti coba kalian masuk ruangan. Matikan semua, jangan ada cahaya sedikit pun. Coba sesekali tinggal di tempat gelap yang semacam itu, rasakan. Saya nggak bisa ngasih tahu dari sekarang, tapi rasakan aja. Selama ini tempat yang disebut menakutkan itu tiba-tiba akan menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Dalam gelap itulah ketika kita meniti ke dalam diri, kita akan menyaksikan cahaya yang luar biasa. Karena itu pakaian kita. Ini tingkat tinggi sebetulnya, tetapi gak apa-apa, saya bagikan supaya ngerti sedikit. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Siang apa? Terang. Jadi mencari penghidupan harus di tempat terang. Baik penghidupan fisik maupun penghidupan rohani kita. Karena kita diciptakan berpasangan. Nih saya kasih tahu sama kalian semua ya. Hati-hati mencari penghidupan. Harus terang benderang. Cari penghidupan fisik, nafkah buat keluarga yang terang benderang. Karena itu akan jadi darah mereka, daging mereka,
tulang mereka, otak mereka, pikiran mereka. Kalau mereka dikasih dari tempat gelap, kasihan kalau mereka nanti gelap. Jadi kalau anak-anak kita kok susah, dinasehati gak nurut, dikit-dikit melawan, tanya dulu anak kita dikasih makan dari mana. Jangan-jangan ada yang nempel tuh dari tempat gelap ke situ. Karena kita mencari penghidupannya di tempat gelap. Belajar agama di tempat terang, jangan di gelap-gelapan. Belajar spiritual sama yang terang, jangan sama yang gelap. Bimbing haji, pergi umroh, ayo cari yang terang. Jangan cari yang gelap. Ya, bisa bedakan? Gelap. Wajahnya kelihatan. Poek. Ya, nyampe sana cuman disuruh muter aja. Disuruh melempar aja. Nggak ada rasa di situ. Sepanjang kita dibimbing oleh yang gelap, kita pun berada dalam ruang gelapnya dia. Makanya banyak orang yang belajar spiritual nggak maju-maju karena gelap. Cari dunia nggak maju-maju karena gelap. Dikiranya licik boleh. Licik itu mungkin aja dia dapat keuntungan dan senang sesaat. Tetapi semesta ini punya hukum yang tidak akan pernah salah. Siapa yang mencuri akan diambil hasil curiannya dengan cara yang lebih menyakitkan. Makanya heran saya ada orang-orang berani ya ngambil hak yang bukan haknya. Dia pikir itu kesenangan, ya mungkin sesaat. Tetapi sekalipun orang tidak tahu, dia tidak akan pernah bisa bohong pada dirinya sendiri. Dan suatu saat apa yang dia rampok akan dirampok lagi oleh semesta dengan cara yang lebih menyakitkan. Ada orang yang menghabiskan masa tuanya hanya cuci darah, habis seluruh harta yang dia kumpulkan. Dia pikir dia harta akan menyenangkan. Hanya dibelikan untuk beli obat dan setelah itu hancur tubuhnya, tidak ada kebahagiaan. Buat apa? Makanya daripada cari uang yang sedikit haram, lebih bagus banyak dan halal. Paham ya? Awas, jangan biarin sedikit itu halal. Walmahi. Makanya berpikir tuh harus selalu besar, tanpa batas. Gimana? Udah belajar spiritual ceritanya, tapi mikirnya masih terbatas. Ya, saya ajak bikin ini, bikin itu, banyak sekali yang menghambat. Pikirannya udah pikiran terbatas. Jadi kalau kalian masih berpikir pakai otot dan otak, belum pakai hati, belum pakai kesadaran, itu belum belajar spiritual. Banyak yang pesimis ya ketika diajak sesuatu. Bahkan Allah pun diukur dengan ukurannya dia. Keterlaluan. Allah yang maha kaya diukur dengan dompetnya dia. Uang dari mana? Bagaimana mungkin? Tambah lagi, buat makan aja susah, SPP belum kebayar, terus nyeritakan yang dia tidak ingin. Eta nu bakal jadi. Jadi, jangan percaya sama orang yang selalu bilang sama kita, kalau Allah itu sudah mentakdirkan semua manusia, rezekinya sudah diatur, ditulis di Lauh Mahfuz katanya. Ditanya Lauh Mahfuz aja di mana nggak tahu. Apalagi tanya tulisannya kayak apa, betul nggak? Saya tanya, di mana Lauh Mahfuz? Bingung itu. Kalau ngomong Lauh Mahfuz kayak yang paling tahu aja. Geus ningali acan tulisan Allah di ditu. Tambah bingung lagi. Mau punya Allah yang kayak gitu. Ini lahir katanya jadi orang miskin, ini lahir saudagar. Mau? Dari kecil saya gak percaya ajaran itu. Saya cuma percaya Allah itu maha kaya dan Allah menyediakan rezeki yang sama buat semua orang.
Kalau rezeki kita beda hari ini, da urang nu salah nyokotna. Batur mah kadi itu mawa tangki, urang mawa gayung. Betul. Gitu. Paham ya? Jangan ketawa-ketawa. Ya, tapi nggak ngerti. Nah, sekarang udah ketawanya kelihatan ngerti ya. Ketawa itu harus melambangkan ngerti, ya. Paham maksud saya? Ya, jadi belajar spiritual tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus berkelimpahan lahir batin. Kan sudah diciptakan kita berpasangan. Artinya ya kalau pasangan serasi pasti berkah lahir batin. Paham? Itu. 12. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina di atas kamu 7 buah yang amat kokoh. Tah ieu anaba teh. Kartos? Ini anaba itu. Kami telah bina di atas kamu 7 buah yang kokoh. Itulah Shiratal Mustaqim. Itulah jalannya orang yang ingin mendapatkan nikmat. Nikmat gak ada kaitannya dengan uang. Nikmat gak ada kaitannya dengan jabatan. Nikmat gak ada kaitannya dengan urusan dunia. Nikmat yang sebenarnya adalah yang diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Itulah menyatu, manunggal bersama Allah. Merasakan kehadiran setiap saat. Itulah nikmat yang paling besar. Itulah sumber kedamaian kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah manunggal bersama Dia, tidak ada yang mustahil. Gitu. Udah nyampe nih beritanya belum? Udah nyampe beritanya belum? Iya. Ada juga yang menceritakan, oh berita paling besar katanya berita tentang kiamat. Kiamat itu apa? Hancurnya alam semesta. Alam semesta dari dulu juga udah hancur. Berita apaan? Ya, kematian sudah berlangsung. Bahkan tubuh kita yang 100 triliun sel itu setiap hari 17 miliar sel mati di tubuh kita. Lihat gak umur saya waktu 35 tahun. Lihat tuh di YouTube tuh ada. Saya sedang ceramah, umur 35 tahun. Lihat gak sekarang umur saya 55 tahun. Iya. Udah rusak. Karena setiap hari sel yang mati 17 miliar. Itu pun kalau pikirannya positif. Coba. Nah yang pikirannya negatif coba lihat tuh. Baik. Gigi pun pada hilang. Kayaknya 3 kali 17 miliar deh. Yuk. Makanya cepat sekali ya, cepat sekali. Kemarin begini, hari ini udah beda. Cepat sekali. Kayak tadi kita di luar bicara dengan para sahabat dan Ayah Yudi mengatakan setelah dapat ilmu ini kok rasanya tubuh saya sangat energetik gitu. Berenergi. Ya, betul, memang. Ya, karena apa? Karena pikirannya sudah positif, karena jiwanya sudah mulai bersih. Dampaknya pada tubuh juga jadi sehat. Ini Ayah Asrori umur 57 tahun dari Surabaya ke Bandung nyetir sendiri. Dari sini mau langsung ke Jakarta. Nyetir sendiri. Luar biasa. Ya, gitu. Pantaskan diri kita. Dan Allah tergantung sejauh mana kita memantaskan diri kita. Apa yang terjadi kalau kita sudah tahu rahasia di balik yang 7 tadi? Baca ayat selanjutnya. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang. Betul? Inilah An-Naba, ini berita yang paling besar. Bukan berita tentang hal-hal yang lain, ini berita yang paling besar. Terasa berita ini nyampe pada kalian? Kami bina di atas kamu 7 buah jalan.
Setelah itu Allah mengatakan wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan pelita yang terang benar. Betul? Betul? Terasa berita ini? Nikmat Allah mana lagi yang mau kau dustakan? Wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang tercurah. Air apa? Air kesabaran, air ulas asih, air kebijaksanaan. Maka siapapun yang sudah menemukan rahasia yang 7 dalam dirinya, sudah bisa meniti ke dalam diri, sudah melihat pelita yang terang benderang, maka setiap dia meniti ke dalam diri akan dihujani. Al-Maidah. Makanya jangan heran, kalian tuh seperti tidak belajar, tahu-tahu pintar. Gak pernah berlatih, tahu-tahu terampil. Sekarang kalian menjadi terampil menghadapi masalah. Tiba-tiba intuisinya hidup. Tuh, pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Itulah ma'rifatullah yang sebenarnya. Masih ada juga yang menyepelekan berita besar ini. Terus mau cari berita besar apa lagi? Ini berita paling besar. Tidak ada yang lebih besar beritanya di luar ini. Dan berita yang paling besar itu adalah berita tentang ini. Berita tentang bagaimana cara kita meniti kepada Dia yang Maha Besar. Para sahabat, saya hanya ingin menyampaikan pesan pada kalian semua. Bersyukurlah. Bersyukurlah karena berita ini sudah sampai. Banyak orang yang hafal surat An-Naba cuman hafal untuk jadi imam. Cuma hafal untuk bacaan sholat dalam sehari-hari. Tapi gak tahu beritanya. Padahal ini adalah surat. Ini surat dari Allah langsung buat kalian. Makanya disebutnya juga Quran surat An-Naba. Namanya surat itu pasti ada beritanya dong. Beritanya harus sampai pada tanganmu. Siapa yang ngasih surat? Allah langsung. Siapa penerima surat? Kalian yang bisa menerima berita besar ini. Dan sekarang surat sudah sampai di tangan kalian. Jaga itu surat. Simpan di tempat yang terhormat. Hargai isinya. Hargai isinya. Tuh. Ya. Linukhrija bihi habbaw wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Dalam diri kita itu kan banyak sekali benih-benih. Betul? Benih ulas asih tumbuh. Luar biasa. Benih cinta kasih tumbuh. Sehingga kapasitas untuk mencintai membesar. Benih kecerdasan tumbuh. Benih kasih sayang tumbuh. Benih toleransi tumbuh. Benih untuk bisa menerima perbedaan tumbuh. Saya akan melihat di semesta ini tidak lama lagi manusia-manusia cahaya yang sedang diperankan dalam kehidupan memancarkan cahaya tanpa batas. Itulah berita paling besar.